Shalom, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bagian yang keempat dengan judul Anak yang Hilang. Firman-Nya terdapat dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-20. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayatnya yang ke-17 sampai ke-19 mengatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ketika seorang berdosa bertobat karena pekerjaan sesuatu dan lingkungan, dia selalu memiliki penilaian khusus terhadap keselamatan. Orang yang tidak merindukan keselamatan tidak akan memikirkan atau mempedulikan sedikit pun. Mungkin di antara 100 orang berdosa terdapat 100 orang berdosa akan terdapat 100 pendapat yang berbeda tentang keselamatan. Anak yang hilang juga memiliki cara tersendiri agar diselamatkan. Ia mengira pada saat bertemu dengan bapaknya akan memarahinya dengan wajah yang dingin. Bagi orang dosa, jalan keselamatan ialah aku memberikan kepada Tuhan apa yang seharusnya Tuhan terima, dan Tuhan memberikan kepadaku apa yang seharusnya ku terima. Aku bekerja untuk Tuhan, dan Tuhan memberikan upah kepadaku. Betapa banyak aku bekerja untuk Tuhan, sebanyak itu pula Tuhan memberikan upah. Cara berpikir demikian bukanlah cara seorang anak, melainkan cara berpikir seorang hamba. Ayat yang ke-20 sampai 22 mengatakan, lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapa, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ketika berjumpa dengan bapaknya, ia mengucapkan kata-kata seperti yang direncanakan, yakni dia tidak layak lagi disebut anak. Ketika ia sampai pada kata-kata bahwa dirinya tidak layak disebut anak dan ingin melanjutkan, tetapi ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, haleluya, syukur kepada Allah. Beroleh selamat adalah menurut konsepsi Allah, bukan konsepsi manusia. Jadi menurut konsepsi anak yang hilang, ia hanyalah seorang upahan. Mungkin kita menganggap bahwa diri kita tidak layak disebut anak, namun Dia telah melakukan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Allah menyediakan jubah bagi kita. Dia tidak khawatir kita tidak akan menjualnya, menyediakan cincin bagi kita. Dia tidak khawatir kita akan menggadainya, penyediaan sepatu untuk dipakai, tidak takut kita akan memakainya hingga rusak. Anak-anak Allah harus selalu tampak rapi dan elok. Persediaan Allah selalu cukup untuk anak-anaknya. Ayatnya ke-23 mengatakan, ambillah anak lembu yang gemuk dan sembelilah, dan marilah kita makan dan bersukaria. Ayat Alkitab di sini memberitahu kita, Allah bersukacita, Allah juru selamat kita. Selalu berpikir betapa sukacitanya kita ketika melihat seorang berdosa beroleh selamat. Kita tidak nampak betapa sukacitanya Allah ketika ia menyelamatkan seseorang berdosa. Jika kita nampak ini, barulah kita akan mengerti hati Allah. Ayatnya ke-29 mengatakan, tetapi ia menjawab ayahnya, lihatlah, bertahun-tahun aku telah melayani Bapa dan aku belum pernah melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Inilah perkataan anak sulung kepada bapaknya, hendaknya Bapa ialah agar turut bersukacita bersama bapaknya. Allah kita menghendaki kita supaya bersukacita bersamanya. Anaknya yang sulung menginginkan seekor kambing untuk menyenangkan diri sendiri, tapi dalam caranya Allah tidak memberikan suatu barang kepada seseorang untuk dinikmati seorang diri. Allah selalu menghendaki kita menikmati bersamanya. Saya membandingkan kedua kejadian di atas dan memperhatikan pada kalian. Yang satu adalah ciuman dan yang lain adalah pesta. Bapa merangkul dan mencium anaknya, dan
Cuman sedemikian membuat hati sang anak mendapatkan kenyamanan dan mendapatkan kepuasan. Begitu ia mencium bapaknya, tahulah bahwa bapaknya telah mengampuni dosanya dan tidak mengingat dosanya lagi. Ia mendapatkan kebebasan, pengampunan, dan mendapatkan kepuasan. Cukuplah satu kalimat dari Allah, sekali Dia mengampuni, tentu mengampuni. Dalam Injil Lukas 15 terdapat 3 perumpamaan tentang domba yang hilang, dinar yang hilang, anak yang hilang. Renungkanlah siapa yang kehilangan. Kita berpikir betapa kasihannya domba yang hilang dan tersesat. Namun kita lupa bahwa kehilangan domba adalah gembala. Yang kehilangan domba adalah gembala, yang menderita adalah gembala, yang kasihan adalah gembala. Kita berpikir entah di mana dinar yang hilang itu, namun kita lupa bahwa kehilangan dinar itu adalah perempuan, yang menderita kerugian adalah perempuan. Sampai pada perumpamaan yang terakhir, kita pun berpikir betapa menderitanya si bungsu anak yang hilang, bagaimana ia berluntang-luntang dan tunawisma. Begitu menderita kelaparan sampai ampas kacang yang ingin dimakan pun tidak didapatkan. Namun siapakah yang kehilangan anak itu? Bapak, bukan sang anak, melainkan sang bapak. Bapaklah yang menderita, bapaknya yang dirugikan. Bapaklah yang mengeluarkan darah dan keringatnya, seolah-olah telah sia-sia mengeluarkan banyak harga untuk mendidik anaknya. Itulah sebabnya sang bapak berkata, anakku telah hilang dan didapatkan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Titik puncak Injil bukanlah memperhatikan apa yang kita dapatkan oleh orang dosa yang baru selamat, melainkan memperhatikan kepada kita apa yang didapatkan Allah. Berapa banyak orang yang telah diberikan kepada Allah. Janganlah mengira tidaklah mengapa kalau Anda sedikit dingin dan tawar, ketahuilah Allah menderita kerugian. Janganlah mengira tidaklah menganggap sedikit mengasihi dunia dan berbaur dengan dunia, ketahuilah itu sangat besar kaitannya dengan Allah. Itu merugikan Allah. Setiap kali Anda datang di hadapan Allah, sekali lagi mempersembahkan diri kepada Allah, sekali lagi melepaskan diri, hal ini akan membuat Allah mendapatkan sesuatu. Berarti Anda membuat hati Allah bersukacita. Yang terhitung bukanlah banyak atau sedikit yang didapatkan atau yang hilang, melainkan Allah mendapatkan sesuatu kembali. Kembalinya seorang anak yang hilang membuat Allah bersukaria. Allah yang meliputi seluruh alam semesta ini akan bersukacita karena sedikit ketaatan Anda. Taat bukanlah memaksa Anda untuk menekuk lutut Anda, melainkan supaya Anda masuk dalam sukacita Allah, agar Allah bersukacita karena Anda. Betapa ajaibnya ini. Kiranya hari ini kita semua masuk ke dalam sukacita Allah dan memberikan sukacita kepada Allah. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Shalom dan terima kasih.